Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah misteri pertumbuhan kerajaan Allah. Bacaan Injil hari ini melanjutkan perumpamaan tentang kerajaan Allah melalui dua gambaran: benih yang tumbuh dengan sendirinya dan biji sesawi. Kedua perumpamaan ini menegaskan bahwa kerajaan Allah bertumbuh secara misterius, pelan tapi pasti, dan hasilnya akan nyata pada waktunya. Kerajaan Allah memiliki daya hidup yang melampaui permulaannya yang kecil. Biji sesawi yang sangat kecil dapat tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak makhluk. Demikian pula, karya Allah sering dimulai dari hal-hal sederhana dan tidak mencolok, namun memiliki kekuatan ilahi untuk berkembang secara luar biasa. Yesus menegaskan bahwa pertumbuhan itu terutama adalah karya Allah. Manusia dipanggil untuk menabur dan bekerja setia, sementara Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Seperti benih yang tumbuh tanpa disadari oleh penabur,
Demikian pula kerajaan Allah berkembang menurut kehendak dan kuasa Allah. Kerajaan Allah di dunia ini bermula dari hal yang kecil. Yesus, anak tukang kayu dari Nazaret, dan 12 murid sederhana. Namun oleh kuasa Roh Kudus, kerajaan itu terus bertumbuh dari zaman ke zaman, meluas dari bangsa Yahudi hingga ke seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini mengajarkan kita untuk percaya pada kekuatan benih, bukan karena usaha kerja keras kita. Meskipun kita perlu menabur, kita juga harus bersabar dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyebabkan pertumbuhan itu. Kita mungkin tidak selalu melihat atau mengerti proses kerjanya, tetapi kita harus tahu bahwa benih itu bertumbuh karena kuasa Allah. Marilah kita menabur benih dengan setia, taat, dan sabar. Pasti Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang sangat besar. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.